Audio Jungle. Audio Jungle. Kita akan membahas soal dari ujian sekolah. Yang pertama itu soalnya perhatikan tabel nama bakteri dan peranannya. Ya, jadi manakah yang menunjukkan pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya? Ya, jadi eh, di tabel ini ada nama-nama bakteri, ya, eh, dan peranannya masing-masing. Nah, kita akan melihat eh, bagaimana peranan tersebut. Nah, jadi kata kuncinya ada di pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya. Jadi ada Acetobacter, Azotobacter, Bacillus dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama Acetobacter Silenium ini, ya, ini adalah nama bakteri yang berpasangan, yang lebih tepatnya itu ada di E. Nah, dia adalah pembuat nata di koko, ya. Sedangkan yang bakteri yang kedua, jenis dari Azotobacter, ya, ini nantinya berpasangan dengan yang paling tepat, ya, adalah untuk memfiksasi daripada nitrogen bebas. Ini berkaitan dengan eh, biogeokimia, ya, artinya pada daur nitrogen, ya, pada daur biokimia daur nitrogen kelas 10. Ya, jadi untuk mengikat daripada nitrogen yang ada di udara bebas, ya. Jadi fiksasi itu adalah untuk mengikat nitrogen, ya, yang ada di udara, karena kan eh, nitrogen itu tidak bisa dihisap oleh tumbuhan, ya, melalui akar, jadi perlu. Nah, ini salah satunya tanaman yang bisa ada di Azotobacternya ada di tanaman kacang-kacangan atau jenis dari Leguminosae, ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah berpasangan dengan A, ya, fiksasi nitrogen bebas. Yang ketiga, jenis dari Bacillus thuringiensis, ya. Thuringiensis ini yang tepat itu berpasangan dengan B, ya. Ini berkaitan dengan bioinsektisida karena salah satu fungsinya adalah untuk apa namanya, me, sebagai tanaman transgenik, ya. Ya, jadi dia akan melumpuhkan atau membunuh hama-hama yang mengganggu, ya, tanpa memerlukan insektisida lainnya, ya, yang bersifat kimia, ya. Jadi serangga-serangga yang bersifat hama terus memakan tanaman tersebut, ya, tanaman dari yang sudah ditransgenikan, ya, yang sudah dimutasikan. Nah, terus akan menyebabkan kematian bagi serangga atau hama tersebut. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bakteri Escherichia coli, E. coli. Nah, ini udah tahu nih. Yaitu jawabannya adalah yang C, ya. Untuk membentuk vitamin K. Nah, ini ada di bagian usus halus, maaf, usus besar, ya, usus besar nih, ya, usus besar, ya. Ini nanti vitamin K juga dipakai di proses pembentukan apa namanya, pembekuan darah, ya. Nah, selain vitamin K juga pada usus besar juga untuk proses pembusukan makanan, ya, itu juga ada di usus besar, ya. Selain pembentukan vitamin K, nah juga ada pembusukan makanan, ya, atau juga proses penyerapan air. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, Streptococcus gaseus. Nah, ini berpasangan dengan yang D, ya. Dia penghasil antibiotik,
ya. Antibiotik itu nantinya digunakan untuk mengurangi atau apa namanya, eh, menekan daripada jumlah bakteri, ya. Nah, namanya antibiotiknya itu disebut dengan antibiotik streptomycin, ya, streptomycin. Ini nanti dia untuk menekan daripada jumlah bakteri, ya, yang ada di dalam tubuh manusia, ya, sehingga bisa lebih sehat, ya. Jadi menekan jumlah bakteri. Nah, itu streptomycin. Nah, jadi jawabannya berpasangan. Jadi yang betul adalah 3B dan 4C. Nah, itu ada di apa namanya, di D, ya, yang benar itu. Kita akan membahas soal dari ujian sekolah. Yang pertama itu soalnya perhatikan tabel nama bakteri dan peranannya, ya. Jadi manakah yang menunjukkan pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya, ya. Jadi di tabel ini ada nama-nama bakteri, ya, dan peranannya masing-masing. Nah, kita akan melihat bagaimana peranan tersebut. Nah, jadi kata kuncinya ada di pasangan yang tepat antara bakteri dan peranannya. Jadi ada Acetobacter, Azotobacter, Bacillus, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, Acetobacter silynum ini, ya, ini adalah nama bakteri yang berpasangan, yang lebih tepatnya itu ada di E. Nah, dia adalah pembuat nata di koko, ya. Sedangkan yang bakteri yang kedua, jenis dari Azotobacter, ya, ini nantinya berpasangan dengan yang paling tepat, ya, adalah untuk memfiksasi daripada nitrogen bebas. Ini berkaitan dengan biogeokimia, ya, artinya pada daur nitrogen, ya, pada daur biokimia daur nitrogen kelas 10, ya. Jadi untuk mengikat daripada nitrogen yang ada di udara bebas, ya. Jadi fiksasi itu adalah untuk mengikat nitrogen, ya, yang ada di udara, karena kan nitrogen itu tidak bisa dihisap oleh tumbuhan, ya, melalui akar, jadi perlu. Nah, ini salah satunya tanaman yang bisa ada di Azotobacternya ada di tanaman kacang-kacangan atau jenis dari Leguminosae, ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah berpasangan dengan A, ya, fiksasi nitrogen bebas. Yang ketiga, jenis dari Bacillus thuringiensis, ya. Thuringiensis ini yang tepat itu berpasangan dengan B, ya. Ini berkaitan dengan bioinsektisida, karena salah satu fungsinya adalah untuk apa namanya, sebagai tanaman transgenik, ya. Ya, jadi dia akan melumpuhkan atau membunuh hama-hama yang mengganggu, ya, tanpa memerlukan insektisida lainnya, ya, yang bersifat kimia, ya. Jadi serangga-serangga yang bersifat hama terus memakan tanaman tersebut, ya, tanaman dari yang sudah ditransgenikan, ya, yang sudah dimutasikan. Nah, terus akan menyebabkan kematian bagi serangga atau hama tersebut. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bakteri Escherichia coli, E. coli. Nah, ini udah tahu nih. Yaitu jawabannya adalah yang C, ya. Untuk membentuk vitamin K. Nah, ini ada di bagian usus halus, usus besar, ya, usus besar nih, ya, usus besar, ya.
Ini nanti vitamin K juga dipakai di proses pembentukan pembekuan darah, ya. Nah, selain vitamin K juga pada usus besar juga untuk proses pembusukan makanan, ya, itu juga ada di usus besar, ya. Selain pembentukan vitamin K, nah juga ada pembusukan makanan, ya, atau juga proses penyerapan air. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, Streptococcus gaseus. Nah, ini berpasangan dengan yang D, ya. Dia penghasil antibiotik, ya. Antibiotik itu nantinya digunakan untuk mengurangi atau eh, menekan daripada jumlah bakteri, ya. Nah, namanya antibiotiknya itu disebut dengan antibiotik streptomycin, ya, streptomycin. Ini nanti dia untuk menekan daripada jumlah bakteri, ya, yang ada di dalam tubuh manusia, ya, sehingga bisa lebih sehat, ya. Jadi menekan jumlah bakteri. Nah, itu streptomycin. Nah, jadi jawabannya berpasangan. Jadi yang betul adalah 3B dan 4C. Nah, itu ada di uh, apa namanya di D, ya, yang benar itu. Nomor 2, ya, ada gambar mikroorganisme. Nah, dua mikroorganisme ini dikelompokkan dari yang sama, yaitu protista, ya. Jadi dua gambar protista ini, ya, hubungannya antara kelompok tingkat takson dan dasar kelompok organisme. Nah, ini protista ini yang termasuk dalam jenis protozoa, ya. Protozoa itu berarti protista yang menyerupai hewan, ya. Kan ada 3, ya, yang protista yang menyerupai tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, ini adalah protista yang menyerupai dengan hewan yang disebut dengan protozoa. Nah, ada beberapa, ya, satu-satunya adalah Rhizopoda. Nah, ini sebenarnya pada protozoa ini dibedakan berdasarkan alat geraknya, ya, alat gerak, ya. Kalau pada alga itu dia dikelompokkan berdasarkan pigmennya. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi berdasarkan pilihannya, jadi alat gerak tinggal A dan E saja, ya. A dan E saja. Nah, tapi kita bahas satu-satu apa yang termasuk dari contoh protozoa. Yang pertama adalah Rhizopoda. Nah, ini adalah jenis protista yang mempunyai alat gerak berupa kaki semu, ya, kaki semu dia. Nah, ini nama lainnya adalah Pseudopodia, ya, Pseudopodia. Ya, dia disebut dengan kaki semu, ya, Rhizopoda. Nah, ini salah satunya, ya, gambarnya. Ini contohnya pada amoeba, ya, mempunyai kaki semu, ya, jadi seperti tangan, ya, pada tangan, seperti tangan untuk menangkap mangsanya, ya. Nah, ini salah satunya, contohnya ada amoeba atau entamoeba coli, ya. Itu termasuk daripada jenis protista yang menyerupai hewan jenis dari Rhizopoda. Nah, yang kedua, selain ada Rhizopoda yang masih berdasarkan alat geraknya, ya. Nah, jadi Rhizopoda ini jadi salah nih, ya, karena tingkatannya dari alat gerak, ya. Yang kedua adalah Flagellata, ya, Flagellata. Flagellata ini atau biasa disebut dengan Mastigopora, ya, Mastigopora. Nah, ini jenis Flagellata ini mempunyai alat geraknya berupa flagel, ya, atau biasa disebut dengan bulu cambuk, ya, bulu cambuk. Jadi seperti ada ya, ini flagelnya, ya, sebagai bulu cambuk, ya, satu, ya. Jadi kalau Rhizopoda udah salah nih, ya. Jadi yang pastinya ini adalah jenis dari Flagellata, ya, karena mempunyai alat apa, bulu
berupa bulu cambuk. Nah, ini kalau gambar seperti ini, contohnya adalah Euglena dan Euglena viridis ya. Ini jenis dari protozoa flagellata. Dan yang kedua ini adalah Chlamydomonas ya. Nah, Chlamydomonas ini seperti lonceng ya, seperti lonceng. Ya, ini juga jenis dari flagellata. Jadi ciri khasnya itu seperti ada ekornya. Ya. Nah, yang ketiga dari protozoa ya, yaitu Ciliata ya. Nah, ini alat geraknya itu berupa silia atau bulu getar. Ya, jadi nah ini biasanya ada di samping-samping ya, di semua permukaan bagian tubuhnya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Permukaannya jadi rata di semua permukaan. Kalau tadi pada flagellata cuma ada satu di apa seperti ekor gitu ya. Kalau ciliata ini dia banyak ya di sekitar tubuhnya. Ini contohnya adalah misalnya pada paramecium ya, paramecium. Contoh dari ciliata. Jadi dia alat getar, dia bergetar dia jadinya untuk menggerakkan tubuhnya. Atau contoh lain adalah balantidium ya, balantidium. Nah, terus yang keempat dari jenis protozoa adalah jenis dari protozoa adalah sporozoa ya. Nah, sporozoa ini ya dia tidak mempunyai alat gerak ya. Jadi tidak mempunyai alat gerak nih. Contohnya salah satunya adalah pada Plasmodium. Ya, Plasmodium ini yang nantinya bisa menyebabkan penyakit malaria. Nanti ada malaria tertiana, quartana dan sebagainya. Ini bisa dibedakan. Nah, jadi berdasarkan alat geraknya ini dibagi menjadi Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, bisa kita lihat pilihannya ya tinggal jenis daripada Rhizopoda udah salah ya karena bentuknya bukan seperti amoeba tapi adalah jenis dari Flagellata ya berupa bulu atau apa namanya bulu cambuk ya, rambut cambuk atau bulu cambuk ya. Jadi yang pasti adalah Flagellata. Oke, itu ya. Jadi udah paham ya. Nah, kalau cara pembiasannya itu salah. Nah, kalau pigmen juga itu ada di alga, bukan ada di bagian pada protozoa atau protista yang menyerupai hewan. Nah, lanjut untuk nomor 3. Ini bisa kita lihat. Ada soal dari ciri khas kelompok jamur yang membedakan dengan tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, ini jamur, ya, jamur pasti mempunyai salah satunya cirinya adalah mempunyai hifa. Ya, bentuk tubuhnya nanti tersusun atas hifa, yaitu benang-benang halus, ya, yang membentuk tubuhnya nanti kumpulan dari hifa yang disebut dengan miselium. Ya, jadi satu cirinya adalah hifa. Nah, pada jamur juga mempunyai dinding sel itu berupa zat kitin, ya, zat kitin, ya, zat kitin. Nah, nanti kita bisa bedakan antara tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan itu nanti tidak tumbuhan itu selulosa dinding selnya, ya, dinding selnya selulosa. Sedangkan pada hewan, ya, pada hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Nah, itu pembedanya tuh. Yang ketiga pada jamur, ini sifatnya adalah saprofit, ya, saprofit. Nanti dia menempel di menempel di substrat-substrat ya untuk makanan ya, untuk makanannya atau sisa-sisa dari makhluk hidup ya, dia menempel dia. Nah, atau jenis dari heterotrof ya, bisa kita coret nih. Tidak memiliki dinding sel, sudah salah pasti ya. Zat kitin ya, milik tubuh buah. Nah, ini juga salah satu contoh dari Basidiomycota ya, multiseluler ya, berklorofil juga salah ini juga. Terus jadi yang kemotrof salah juga, multiseluler betul, ada yang uniseluler jenis dari Zygomycota, berklorofil salah, autotrof salah karena sifatnya adalah heterotrof ya pada jamur tuh. Jadi A, B, C sudah salah. Nah, terus yang D ada dinding hifa, kitin, dan sifatnya adalah saprofit. Nah, itu adalah
jawabannya. Jadi jawaban yang khas dari kelompok jamur adalah tersusun dari hifa, ya, dinding selnya adalah kitin dan sifatnya adalah saprofit. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Nah, ini jenis pertanyaan analisa nih biasanya, ya. Uh, Beras merupakan bahan makan pokok, ya, yang dikonsumsi sebagian besar orang Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumen yang umumnya mencari dan membeli beras yang putih dan bersih. Hasil sidaknya, BP POM menemukan beras yang mengandung zat pengawet. Ya, pengawet itu seperti formalin, boraks, dan zat pemutih seperti klorin. Hal ini sangat merugikan konsumen dari segi kesehatan dan kualitas beras. Nah, ini bisa kita lihat nih, bisa kita highlight dari pernyataan tersebut. Ya. Nah, manakah langkah metode ilmuah yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras? Nah, oke, langkah metode ilmiah ini juga masih kelas 10 ya. Langkah metode ilmiah, ya, kelas 10 nih. Yang pertama bisa dilakukan adalah proses observasi, ya, pengamatan, ya. Karena kan masalahnya udah ketemu nih, ya, di pengamatan. Terus yang kedua merumuskan masalah, ya, pertanyaan H5O H5 HW 5W1H. Terus yang ketiga adalah hipotesis, ya, terus ada eksperimen, ya, percobaan, ya, hipotesis itu jawaban sementara. Terus yang kelima ada hasil dan pembahasan, ya, analisanya seperti apa, ya, dibahas, ya, kenapa bisa demikian. Dan yang keenam adalah eh, apa yang disebut dengan ya, bisa kesimpulan, ya, kesimpulan dari hasil tersebut, ya, seperti apa. Nah, jadi bisa kita lihat untuk mengetahui manakah langkah metode yang dapat melakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras, ya. Nah, kalau kesimpulan itu sudah ada produknya, ya, produknya sudah diketahui, ya, sehingga kesimpulan itu bisa dicapai, ya. Nah, bisa kita lihat dari apa nih yang dapat dilakukan konsumen. Konsumen berarti hanya bisa melihat produknya kan, untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras, ya. Jadi kita lihat produknya seperti apa. Kan ada ciri-ciri beras itu kalau pakai pemutih untuk biar bersih gitu, biar kelihatan bagus. Nah, itu pakai ciri-ciri ini pasti ada, ya, seperti apa. Nah, yang itu mengumpulkan sejumlah fakta dari berbagai sumber terpercaya untuk bahaya mengkonsumsi beras yang mengandung zat pemutih, ya. Nah, ini nggak ketahuan nih, ya, mengumpulkan faktanya, jumlah fakta, ya, fakta seperti apa. Terus yang B, melakukan eksperimen dengan menggunakan mesin penggiling untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras. Nah, ini sebenarnya mesin penggiling nggak bisa untuk mengetahui kandungan, ya. Ya, mesin penggiling jadi tepung sebenarnya, ya. Nah, jadi tepung, ya, untuk mengetahui kandungan zat pemutih mesin penggilingnya. Terus yang ke C, ini membuat hipotesis, ya, dugaan sementara. Itu jawaban sementara dari pernyataan tersebut tentang pengaruh penggunaan zat pemutih seperti klorin, ya, dalam beras yang dapat membahayakan tubuh manusia, ya. Dan yang D, ini melakukan eksperimen, nah, untuk membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan iodin. Nah, ini bisa nih jadinya, ya. Jadi iodin itu ya, seperti lugol, ya, atau jenis dari apa namanya, kalau di pasaran itu bisa betadin, ya, bisa betadin, ya. Jenis iodin atau lugol atau apa betadin juga bisa sebenarnya, ya. Atau juga untuk mengetahui dari jenis amilum, ya, amilum, ya. Jadi untuk mengetahui zat pemutih. Dan yang kelima, menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada rumah masing-masing, ya.
Jadi alat pendeteksinya. Ya, ini jadi bisa dilakukan untuk mendeteksi. Jadi apa namanya, sudah ada produknya, terus tinggal mendeteksi daripada kandungan zat pemutih. Nah, ini bisa E jadinya ya. Terus lanjut lagi ke nomor 5 ya, nomor 5. Wayne Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Ya, apabila kristal disuntikkan pada tanaman tembakau, partikel tersebut menjadi aktif, ya, kemudian memperbanyak diri dan menyerang tanaman tembakau. Menurut Bloom, partikel penyebab penyakit mozaik tembakau memiliki ukuran ya, penyakit mozaik ya, yang sangat kecil. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ciri-ciri penyebab penyakit tembakau itu adalah apa ya? Nah, jadi Wayne Stanley ini kita tahu dia adalah penemu virus ya, yang disebut dengan virus TMV ya. TMV. Jadi sejarah pada virus nih, ya sejarah penemunya, penemuan pada virus ya, TMV atau tobacco mosaic virus ya. Nah, jadi sebenarnya bukan bakteri karena dia masih lolos di apa namanya di dalam partikelnya di dalam saringannya. Jadi ini adalah virus ya, virus yang lebih tepatnya adalah virus TMV, tobacco mosaic virus ya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ciri-ciri penyebab penyakit tembakau adalah kita lihat nih. Yang A belum berbentuk sel berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Ya, ini udah kita memperbanyak diri ketika berada di luar sel inang. Ya, kalau virus itu ya hanya bisa memperbanyak diri di dalam sel inangnya. Ya, nah, terus ini bukan sel yang tembakau yang terevolusi dapat menyerang tanaman selain tanaman tembakau. Ya, nah, ini juga karena dikhususkan untuk tanaman tembakau TMV ini ya, jadi nggak bisa menyerang penyakit atau menyerang tanaman lain selain tembakau karena memang hanya dikhususkan untuk menyerang virus ini menyerang uh, tanaman tembakau atau TMV ya, tobacco mosaic virus ya. Oke. Nah, ini juga C sudah salah. Yang D bersifat parasit fakultatif yang tetap aktif di luar tubuh inang juga salah nih. Nah, ini jenis dari kalau jenis virus itu adalah obligat ya, bukan fakultatif. Ya, jadi dia akan mengkristalkan kalau berada di luar inang ya. Jadi bukan makhluk hidup atau yang disebut dengan benda mati ya, bukan makhluk hidup dia. Nah, yang E, bentuk partikelnya dapat berhubung menjadi sel dan bersifat parasit. Nah, sel juga salah. Virus itu tidak mempunyai sel, ya bukan sel atau yang disebut dengan seluler. Nah, jadi jawabannya yang A sudah pasti ya. Jadi sel itu kan ada apa namanya bisa berupa bakteri ya, sel-sel yang uniseluler ya, hewan kalau dia masuk multiseluler, sedangkan virus itu bukan. Oke. Oke, itu penjelasan nomor 5 ya, jadi jawabannya yang A ya, yang bukan berbentuk sel. Ya, virus uh, ya, virus itu bukan sel tapi dia hanya berupa materi genetik. Nomor 6 sekarang ya. Pada saat bermain di pantai, Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai. Menurut ayahnya, karang-karang tersebut termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil, ya, hidup menetap di dasar perairan, menetap di batuan karang, terus ada juga reproduksi seksual dengan cara bertunas, terus ada memiliki spikula yang mengandung, nah spikula nih, ini sebagai headlight-nya ya, mengandung zat kapur. Nah, manakah yang menunjukkan kelompok tersebut ya? Nah, ini yang pertama kan ada ini jenis dari hewan vertebrata nih ya. Nah, salah satunya adalah Porifera ya. Porifera itu contohnya adalah spons ya. Nah, ini gambarnya. Ada bentuknya seperti ini ya.
dia adalah hewan yang primitif ya. Ini ada lubangnya. Ini saluran airnya ya. Terus porifera. Terus lubang airnya. Nah, nanti masuk ke dalam. Nah, ini airnya itu akan masuk nih. Masuk ke dalam ini, nah masuk nanti keluar ke oskulumnya ya. Dia akan keluar menuju jadi disaring dulu nanti pada spermosol ya. Nah, nanti keluar melalui oskulum ya. Jadi baru kecil nih ya. Jadi air masuk untuk disaring ya. Nanti partikel-partikel yang mengandung zat yang dibutuhin itu diambil ya. Oke. Nah, nanti juga ada zat kapurnya nih, spekula-spekula. Jadi macam duri nih ya, ada duri-durinya. Nah, ini berupa zat kapur ya. Zat kapur kalkarea biasanya ya. Oke. Nah, ini nanti diperbesar dulu ini gambarnya ya. Oke, sebentar. Nah, ini yang disebut dengan koanosit ya. Jadi sel-sel pada porifera itu ada yang disebut dengan koanosit ya. Koanositnya. Ini koanositnya nih. Nah, terus ada seperti ini. Nah, semacam durinya. Nah, ini yang disebut dengan jenis dari sel amoebositnya, amoeboidnya ya, amoeboidnya. Nah, terus ini digunakan pada ini adalah untuk mengedarkan makanan ya, mengedarkan makanan ke seluruh tubuh ya setelah air itu masuk dan disaring ya. Jadi amoeboid ini disaring. Sedang konosit itu nanti untuk mencerna ya, mencerna dari makanan yang sudah didapatkan ya. Dicerna dulu nanti baru diedarkan ya. Nah, ini ada saluran airnya nih, saluran airnya ya. Nah ini yang disebut dengan spikula. Nah, spikula ini yang nanti mengandung zat kapur macam-macam nih ya. Nah, ini udah pasti jawabannya adalah porifera ya, porifera. Oke. Oke, lanjut ke nomor 7 ya, nomor 7. Oh, mana nih ya? Nomor 7. Oke, nomor 7 ini daur fosfat ya. Perhatikan daur fosfat nih. Ya, daur fosfat siklusnya. Siklus atau daur fosfat fosfor ya. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini nih. Ya. Jadi ada gambar dari gunung sampai dengan detritivore tanah ya. Daur sama nih. Daur atau siklus sama penyebutannya ya. Jadi pada ekosistem di atas ya terjadi daur biogeokimia karena pada setiap komponen saling berinteraksi. Nah, peran komponen X ya di dalam daur biokimia tersebut apa itu ya? Nah, kita bisa lihat di gambarnya itu X-nya. Nah, itu X-nya itu ya, dekat fosfat di batuan. Nah, itu X-nya itu. Jadi masuk fosfat di batuan masuk ke nantinya akan mengalir ke fosfat di dalam tanah. Nah, nanti baru dihisap oleh tumbuhan ya melalui akar. Nah, jadi peran komponen X itu apa sebenarnya ya? Sebelum dia masuk ke berubah menjadi fosfat di dalam tanah dan nantinya akan dihisap oleh tumbuhan ya sebagai salah satu unsur mikro ya untuk pertumbuhan ya, atau juga pada hewan ya mati ya, hewan mati. Nah, nanti juga akan diurai detritus ya atau detritivore ya. Nah, ini adalah sisa-sisa dari makhluk hidup ya yang sudah mati ya, detritus. Nah, ini adalah pengurainya nih, yang makhluk hidup yang menguraikan ya, ya sebagai pengurai ya, pengurai dalam tanah ya. Ini bisa cacing atau bisa juga bakteri ya, bakteri tanah atau jamur ya. Nah, cacing juga bisa
Oke, oke ini dekomposisi yang masuk ke dalam tanah. Ini fosfatnya sudah masuk, fosfat di dalam tanah. Terus juga nanti kalau ada air dia akan masuk ke perairan, ya. Nah, di perairan itu akan terjadi endapan, ya, untuk jadi batuan. Nah, nanti dia ke atas lagi nih, upwelling ya ke batu-batuan ke atas. Jadi apa namanya ke atas, ya, menjadi suatu gunung misalnya atau apalah bukit atau apa misalnya, ya. Nah dari situ nanti dia akan terurai lagi, ya, kalau misalnya kena air, ya. Nah, jadi balik lagi ke fosfat di dalam batuan, ya. Nah, dihisap lagi ke dalam tumbuhan. Nah, itu dia penjelasannya. Nah, ini bentuk X-nya ini adalah asimilasi, ya, bagian dari asimilasi dari fosfat di dalam tanah, ya. Jadi bahan tumbuhan akan membentuk apa? Asimilasi. Jadi senyawa organik ya, yang berbahan baku daripada eh, apa namanya eh, fosfor, ya, fosfor asimilasi. Nah ini jawabannya adalah yang B, ya. Oke. Nah, untuk dari asimilasi jadi B, ya. Ini yang A salah, terus eh, yang ya jawabannya yang B, ya, betul, yang B ya saja. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari Pak Hadi. Kita membahas sampai nomor dengan 7, ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan waktu yang sama. Oke, terima kasih. Bye bye.